Sebelumnya saya perkenalkan lagi, nama saya Dita, lengkapnya Dita Cahaya Kristina. Teman-teman bisa manggil saya Dita. Eh, saya kurang lebih 6-7 tahun itu tuh bekerja di bidang research di education policy atau kebijakan pendidikan. Fokusnya di learning dan juga assessment. Dan saya juga fokus di isu-isu mengenai equity dan equality di pendidikan. Saya sarjananya dulu ngambil S1 psikologi di Unpad, kemudian sekarang sedang mengambil Master of Education di University of Melbourne menggunakan Australia Award Scholarship. Dan dulu saya bekerja sebagai Education Policy Analyst, sebagai Head of Data and Assessment di Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan. Oke. Oke, kalau teman-teman mau reach out juga silakan bisa melalui email atau misalnya Instagram atau LinkedIn. Oke. Nah, mungkin selama kurang lebih 1 jam ke depan, saya akan membahas mengenai kenapa sih harus Australia gitu. Kenapa saya memilih Australia, kemudian ada beasiswa apa saja di Australia, kemudian bagaimana sih cara-cara memilih program yang tepat untuk saya, gitu, untuk teman-teman, dan juga apa yang perlu saya siapkan. Nah, ini pure menggunakan apa yang sudah saya alami gitu ya, pengalaman saya ketika saya eh, memilih dan juga mempersiapkan studi di Australia. Oke. Yang pertama, kenapa sih saya memilih Australia gitu ya? Jujur, ini karena saya mendapatkan beasiswa AAS gitu. Jadi mungkin saya juga mau mengklarifikasi bahwa saya tidak punya pengalaman apply beasiswa lain. Jadi ini adalah pertama kalinya saya apply beasiswa study abroad itu di AAS, dan artinya saya juga tidak pernah apply beasiswa LPDP gitu. Eh, nah, alasan yang kedua adalah karena di Australia ini pasti menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi nggak ada bahasa lain. Kita bergaul dengan masyarakat pun itu tuh menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi kebetulan mungkin saya bukan orang yang cepat mempelajari bahasa baru. Jadi ketika harus misalnya kalau misalnya ke Jerman mau nggak mau saya juga harus sedikit mempelajari bahasa Jerman karena untuk bergaul juga kebanyakan masyarakat masih banyak menggunakan bahasa Jerman gitu. Kemudian alasan yang ketiga, Australia adalah salah satu negara yang memiliki world class education gitu ya. Dan kalau teman-teman tadi nyimak juga Kak Yuriko bilang bahwa di Australia itu ada namanya Group of Eight. Group of Eight itu tuh kayak top 8 terbaiknya universitas publik di Australia. Dan Group of Eight-nya semuanya itu masuk ke top 90 dari QS World Ranking gitu di tahun 2024. Dan juga memiliki global recognition yang bagus gitu ya. Kemudian, nah ini mungkin bagi teman-teman yang mau kabur aja dulu gitu ya. Jadi post study work opportunity-nya juga besar, termasuk during study-nya. Jadi selama belajar kita tuh memiliki hak untuk bekerja maksimal 24 per 24 jam dalam 1 minggu gitu. Nah, kemudian di sana juga kebetulan di Australia itu diverse sekali, multicultural. Jadi kita banyak bertemu dengan banyak sekali etnis, banyak sekali orang-orang pendatang dari negara manapun gitu. Kemudian alasan berikutnya eh, Australia termasuk yang livable gitu, livable country. Jadi semua orang tuh bisa hidup di Australia gitu. Bahkan binatang pun bisa dengan leluasanya hidup. Kadang-kadang saya tuh suka membatin gitu kalau misalnya di jalan saya ketemu burung apa ya namanya tuh burung kakatua gitu ya. Nah mungkin kalau di Indonesia itu udah kemana, tapi di Australia burung kakatua itu bisa hidup dengan bebasnya. Burung-burung yang apa ya saya lupa yang warnanya hijau sama merah itu juga bisa hidup dengan bebasnya di sini gitu seperti itu.
Nah, walaupun misalnya saya juga tadi mendapatkan kabar bahwa Islamofobia di Australia itu meningkat dari tahun lalu gitu. Tapi mungkin dibandingkan dengan US mungkin ya tingkat keamanannya, tingkat livable-nya itu relatif lebih tinggi gitu. Kemudian alasan berikutnya itu dekat dengan Indonesia gitu. Jadi bagi teman-teman yang mau kabur aja dulu, tetapi kadang-kadang kangen rawon, misalnya makanan-makanan yang susah sekali ditemuin di Indonesia. Saya kemarin tuh sempat kangen banget sama pisang ijo gitu ya. Eh, Liburan semester eh, summer kemarin sempat pulang gitu ya karena memang untuk pulang tuh eh, relatif tidak terlalu mahal jika dibandingkan dengan kalau misalnya kita di Eropa atau di Amerika gitu untuk tiket pesawatnya. Kemudian dan ini juga mungkin alasan pribadi saya memiliki pengalaman bekerja dengan pihak Australia. Nah, sebenarnya ada tiga gitu ya untuk bisa ada tiga jenis beasiswa di Australia untuk teman-teman bisa sekolah di sini. Selain ada Australia Award, ada juga LPDP dan sebenarnya ada beasiswa-beasiswa kampus. Jadi kalau beasiswa kampus itu teman-teman bisa mencarinya di web-web kampus gitu. Nah, mungkin saya akan lebih banyak bahas di dua beasiswa ini, walaupun eh, saya tidak pernah melamar ke LPDP, tapi mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan eh, tidak banyak yang keliru gitu ya. Eh, Kebetulan saya juga sempat tanya-tanya ke teman-teman yang mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, yang pertama tuh mengenai IELTS gitu ya. Kalau beasiswa ke luar negeri atau sekolah ke luar negeri, mau nggak mau harus punya IELTS atau sertifikat bahasa Inggris lainnya seperti PTE, TOEFL, IBT, seperti itu. Nah, untuk yang di AAS sendiri, IELTS-nya itu tuh minimumnya 4,5 gitu. Nah, 4,5 ini tuh memang bukan untuk semua orang, tetapi untuk para pelamar yang dari kelompok Equity Target Group. Equity Target Group itu tuh seperti yang disabilitas, kemudian eh, pelamar-pelamar yang memang berasal dari daerah-daerah yang menjadi prioritasnya AS. Jadi teman-teman kalau misalnya mau lengkapnya mungkin bisa dicek daerah-daerah timur. Tahun kalau pas zaman saya daerah Provinsi Lampung juga masuk ke dalam Equity Target Group ini. Tetapi kalau untuk yang general minimum IELTS-nya tuh 6 gitu. Nah, kenapa? Karena memang di AS itu tuh kita semuanya itu perlu masuk dulu ke pre-departure training. Nah, di pre-departure training ini itu tuh lamanya bergantung eh, nilai skor IELTS kita gitu. Nah, kalau di LPDP gitu kalau saya lihat itu tuh minimumnya 6 itu untuk kelompok-kelompok afirmatif eh, dan juga untuk yang general sama kalau di general lebih tinggi 6,5 gitu. Nah, sementara yang untuk tadi pelatihannya gitu ya, pelatihannya itu tuh kalau di IELTS tuh ada sorry di IELTS tuh ada dua, jadi pre-departure, jadi sebelum keberangkatan dan juga setelah berangkat. Jadi sebelum belajar tuh kita masih diberikan training gitu ya, training mengenai akademik. Kalau di pre-departure menurut itu tuh trainingnya bukan hanya eh, culture akademiknya Western akademiknya di Australia, tetapi juga mempersiapkan kalau yang IELTS-nya masih belum memenuhi itu juga mempersiapkan untuk bisa mencapai IELTS yang eh, diperlukan gitu. Minimumnya 6 minggu. Kalau pas di kampus itu tuh ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6 minggu, tapi tidak lebih dari 6 minggu. Jadi biasanya scholar AAS itu sudah ada di Australia 6 minggu atau 7 minggu sebelum perkuliahan mulai, 8 minggu sebelum perkuliahan mulai, karena harus mengikuti si training ini yang diselenggarakan di setiap kampusnya. Sementara kalau di LPDP ini hanya PK gitu, persiapan pemberangkatan atau debriefing activity sebelum si awardee itu berangkat. Nah, mungkin kalau misalnya LPDP sama AS bisa combine keduanya gitu. Nah, benefits lain mungkin eh,
bedanya itu kalau di AAS tuh termasuk juga medical check up untuk visa. Itu juga di cover. Tapi kalau di LPTP tidak gitu. Tapi health insurance, visa, semuanya juga di cover gitu. Nah, kemudian eh, benefit lain kalau misalnya kita di AAS itu tuh kalau memiliki anak eh, mulai dari master gitu ya, eh, anak yang sekolah itu tuh mendapatkan child care subsidy, dan itu tuh lumayan banget untuk teman-teman kalau mau bawa keluarga gitu ya, dan juga eh, school fee-nya itu tuh gratis gitu. Kayak SPP-nya aja. Tapi kalau misalnya yang dari LPDP itu tuh yang gratis hanya yang PhD students gitu. Nah, tapi kalau di LPDP untuk yang PhD kalau bawa keluarga itu mendapatkan family allowance. Jadi maksimalnya 1,5 kali stipend yang kita terima. Oh, tapi kalau di AS tuh enggak gitu. eh itu mungkin perbedaan antara beasiswa di AAS dan juga beasiswa LPDP untuk teman-teman bisa sekolah di Australia gitu. Selain ini juga seperti yang tadi saya sampaikan, teman-teman bisa apply juga beasiswa-beasiswa kampus gitu. Tapi itu mesti dilihat syarat-syaratnya ada di website-websitenya kampus. Oke. Nah, ini mungkin eh, sedikit tips dari saya gimana sih caranya milih jurusan atau misalnya specialization gitu ya, atau kampus yang cocok untuk saya gitu. eh, Pertama sih memang kita harus riset dulu gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya saya tuh punya ada satu dokumen di mana itu tuh ada list kampus-kampus, jurusannya apa, spesialisasinya apa, requirement-nya apa, deadline-nya kapan, seperti itu. Dan apa namanya itu tuh kebetulan bukan hanya yang di Australia, tetapi semua kampus di luar negeri yang waktu itu saya niatkan saya mau daftar gitu ke sana gitu. Eh, Kumpulin aja sebanyak-banyaknya gitu. Kita harus research dulu gitu. Terlebih memang jadi jangan langsung cari si eh, misalnya mau ke kampus A gitu, tapi kita juga mungkin perlu mempertimbangkan karena beberapa kampus itu tuh dia tuh punya reputasi-reputasi di bidang-bidang tertentu misalnya gitu. Kalau misalnya secara QS ranking kampus saya misalnya nomor satu gitu dia di Australia. Tetapi kalau misalnya teman-teman maunya ke ilmu politik gitu seperti itu, nah itu tuh memang bagusnya yang punya reputasi yang lebih bagus itu tuh adanya di ANU gitu, di Australian National University gitu. Nah, itu juga teman-teman bisa dipertimbangkan untuk itu. Jadi memang perlu dibaca reputasinya bagaimana, bisa menggunakan QS ranking boleh gitu. QS ranking juga bukan hanya ranking soal universitasnya, tetapi ada juga ranking mengenai si program atau jurusannya. Nah, setelah udah ketemu gitu ya, mana sih yang paling bagus gitu. Ambillah 5 terbagus gitu. Kalau misalnya teman-teman mau ngambil public health gitu, 5 public health terbagus di Australia itu mana saja. Nah, setelah itu teman-teman baca handbooknya. Jadi di webnya jurusan itu tuh ada handbook. Handbook tuh seperti kayak isinya tuh silabus. Jadi kita selama 1 tahun atau 1,5 atau 2 tahun itu tuh akan belajar apa saja. Nah, karena misalnya saya eh, Master of Education di UniMelt itu tuh bisa jadi beda dengan Master of Education-nya di USyd misalnya. Karena memang yang dipelajarinya beda, walaupun sama-sama Master of Education gitu. Nah, itu yang penting. Kenapa? Karena itu juga bisa teman-teman bawa untuk jadi alasan kenapa teman-teman milih ini ketika ketika menuliskan di esai atau di wawancara gitu. Nah, kemudian untuk yang PhD atau yang mau ngambil Master by Research, teman-teman juga bisa cari supervisornya tuh siapa, eh, cari di Google Scholar atau misalnya di websitenya, karena di website itu ada tuh fokusnya apa aja gitu. Terus kalau memungkinkan juga baca mengenai jurnal-jurnal atau papersnya si profesor itu. Nah,
Seperti yang tadi saya sampaikan, semua hasil riset ini tuh bisa teman-teman sampaikan di esai atau di wawancara, saat wawancara gitu. Terlebih untuk yang AAS gitu ya, karena yang AAS tuh nanti akan ditanya apapun yang kita tulis. Jadi tidak akan di luar dari apa yang kita tulis di esai gitu. Nah, Eh, kalau master itu tuh di Australia itu ada dua jenis gitu ya. Ada master by coursework, ada juga master by research gitu. Nah, kalau coursework tuh eh, kita ya memang ada kuliahnya gitu. Jadi selama 1 tahun, 1,5 atau 2 tahun kita memang kuliah gitu. Ada kalau saya misalnya saya dapatnya 2 tahun, jadi saya akan kuliah selama untuk ngambil 200 kredit poin gitu. Nah, sementara Master by Research itu tuh nggak ada kuliah, kecuali kalau supervisornya itu tuh meminta kita mengambil beberapa mata kuliah yang untuk mensupport research kita gitu. Jadi kayak PhD, jadi dari awal itu teman-teman akan belajar sendiri gitu ya, tentunya disupervisi oleh supervisor untuk menyelesaikan researchnya gitu. Nah, kemudian ya tadi consider juga mengenai reputasinya dan juga kita juga perlu melihat requirement dari si kampusnya gitu. Jadi eh, itu juga jadi refleksi buat kita, apakah kita eligible atau kita kira-kira dalam kurun waktu setahun lagi itu tuh achieve gak ya si requirement-nya gitu. Misalnya Master of Education gitu ya, jurusan yang saya ambil. Itu tuh nggak semuanya requirement-nya 6,5, tetapi ada juga misalnya kampus saya mintanya tuh 7 dengan writing-nya harus 7 gitu. Jadi, nah pemilihan jurusan juga jadi tolak ukur apakah kira-kira kita bisa fulfill atau meet the requirement atau enggak gitu. Tuh. Kemudian, nah ini eh, apa sih yang perlu kita siapkan gitu ya? Nah, yang mungkin setelah udah tahu jurusannya apa, mau ke kampus mana, nah kita pasti harus menuliskan kenapa sih alasannya tuh apa sih. Nah, kalau bagi saya perlu dan penting gitu ya untuk kita tuh merefleksikan pengalaman kita gitu. Pengalaman kita bekerja selama 2 tahun gitu ya. Kalau misalnya kita ngambil jurusan ini, pengalaman spesifik apa sih yang mau ditonjolkan, yang mau diceritakan? Karena misalnya kalau kita punya pengalaman minimal 2 tahun gitu ya, 2 tahun pasti banyak sekali kejadian-kejadian di pekerjaan yang kita alami gitu. Nah, pilih aja pas project mana, pas situasi apa gitu. Nah, pastikan itu tuh memang kita bisa menceritakannya dengan cukup powerful, bukan hanya menceritakan mengenai kesuksesan saja, tetapi bagaimana kita berproses pada kondisi tersebut gitu. eh karena dia bisa jadi si kondisinya itu tuh tidak seideal atau sesukses yang kita bayangkan sebelumnya, tetapi yang penting itu tuh bagaimana kita narik benang merah atau insight dari pengalaman itu. Dan kalau saya itu tuh pastikan secerita itu tuh pengalaman kita nge-support kenapa kita milih eh, si program ini gitu. Jadi kenapa milih program ini kan tentunya ini tuh nantinya bisa membantu kita untuk melanjutkan karir di masa depan seperti itu. Bagaimana kita nanti berkontribusi gitu. Dan misalnya kalau misalnya kita mengalami, oh ini tuh nggak sukses, makanya jadi alasan makanya kita perlu mengambil jurusan ini untuk bisa memperbaiki karena kita merasa bahwa isu ini penting dan layak untuk diperjuangkan dan layak perlu ada orang yang memiliki keahlian di bidang itu misalnya seperti itu. Jadi memang dari harus ada benang merah gitu ya dari ujung cerita dan ya semuanya tuh saling terkait gitu. Jangan misalnya di esai satu teman-teman cerita ini, tapi nggak nyambung nih sama eh, jurusan yang mau diambil gitu. Jadi bukan hanya kompetensi leadership eh, tertentu aja, tapi nggak nyambung, tapi perlu nyambung gitu teman-teman. Jadi
Dalam makanya menurut saya tuh penting sekali teman-teman kayak jeda untuk refleksi, misalnya selama 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir, pengalaman mana sih yang memang bisa nge-support teman-teman untuk bisa lolos gitu ya, setidaknya tuh lolos masuk ke interview gitu, seperti itu. Kemudian yang berikutnya tuh ya memang penting banget gitu teman-teman tuh memastikan bahwa si English proficiency-nya itu tuh meet the requirement gitu. Eh, refleksi mana yang memang perlu diimprove gitu ya, mana yang memang eh maksudnya bisa dengan secara belajar mandiri pun teman-teman bisa gitu seperti itu. Nah, kalau buat saya, apalagi belajar IELTS gitu ya, memang saya ini tuh butuh partner untuk dimintai feedback, terlebih untuk eh, skill-skill yang memang itu tuh dinilai oleh manusia secara langsung, misalnya speaking gitu, kemudian writing. Nah, menurut saya tuh penting banget kita tuh punya partner dan juga mendapatkan feedback. Eh, karena kalau misalnya nggak ada feedback gitu ya, kalau untuk dua skill itu bagi saya tuh mau belajar selama apapun gitu ya, eh kita susah gitu mengetahui itu kita tuh kurangnya tuh di mana seperti itu. Tuh, kemudian berikutnya tuh eh, ya teman-teman juga perlu menyiapkan dokumen-dokumen terlebih untuk yang AS tuh banyak sekali dokumen yang perlu dipersiapkan gitu. Kalau tidak salah untuk tahap yang esai itu tahap yang pertama itu memang teman-teman tidak perlu untuk mentranslate gitu ya si dokumen-dokumennya. Tapi mungkin bisa saja tahun ini berbeda ya teman-teman. Penting sekali untuk membaca apa aja sih dokumen-dokumen yang dipersiapkan, eh, cara menuliskan nama dokumennya juga itu tuh perlu kehati-hatian, jadi memang perlu waktu, makanya spare your time gitu ya. Terus dalam menuliskan esai juga saya kurang lebih 2 minggu gitu ya, dari nulis sampai saya akhirnya submit gitu, karena saya juga untuk esai juga butuh feedback. Jadi esai saya tuh saya kasih ke orang eh, yang tidak kenal saya sama sekali gitu ya. Jadinya tuh karena saya membayangkan bahwa nantinya orang yang akan membaca esai saya adalah orang yang tidak kenal saya sama sekali gitu. Setelah itu saya mendapatkan feedback, saya revisi, saya lempar lagi ke orang yang kenal dengan saya gitu. Nah itu saya minta sampai 4 atau 5 orang kalau tidak saya 5 orang kalau nggak salah sama orang yang tidak saya kenal itu. Kemudian yang terakhir ya pastikan teman-teman juga memahami gitu ya karakteristik dari beasiswa yang di-apply karena setiap beasiswa tuh punya kriteria dan karakteristik juga prioritasnya. Misalnya untuk AS sama LPDP gitu ya. Kalau AS itu eh, merepresentasikan karakter dari si Australia. Australia itu tuh multicultural gitu ya, diverse. Kemudian sangat menjunjung tinggi equity dan equality. Jadi memang representatif dari kelompok-kelompok itu tuh sangat penting buat AAS gitu. Jadi makanya kalau teman-teman lihat tuh ada general gitu ya, ada yang equity group, ada yang kelompok dari ASN. Nah, kemudian udah mah apa pelamarnya juga ada kelompok-kelompoknya, terus di AS juga ada field-fieldnya gitu, area-areanya. Kalau tidak saya, kalau zaman saya 3, sekarang juga 3, tapi namanya itu kalau saya lihat tuh cukup berbeda sekarang gitu ya. Ada fieldnya tuh ada yang ekonomik, di bawah ekonomik itu apa aja. Nah, di AS tuh keterwakilan itu tuh sangat-sangat diperhatikan gitu. Jadi memang teman-teman tuh perlu ngebayangin bahwa kalau misalnya saya ngambil hukum, area hukum apa nih gitu yang kira-kira cukup powerful dan cukup menjanjikan untuk bisa mendapatkan si AS gitu. Nah, ini berikutnya. Jadi teman-teman tadi yang saya sampaikan juga gitu kan, siapkan diri dan ingat bahwa ya
nggak semua beasiswa itu tuh memang berbasis merit, pure basis merit. Seperti yang saya sampaikan gitu ya, AAS itu juga mempertimbangkan equity dan representation gitu ya. Jadi memang kalau yang saya refleksikan gitu, saya lihat ke teman-teman orgi sama orgi, walaupun misalnya sama-sama ngambil sosiologi, fokusnya tuh beda gitu. Dan memang kayak dari setiap pilar atau field yang udah ditentukan, area-area itu tuh ada aja yang ngisinya gitu. Jadi memang eh kasarnya tuh saya yang ngambil education itu tuh tidak secara langsung quote and quote bersaing dengan orang yang ngambil hukum gitu. Karena memang areanya beda, apalagi saya melalui jalur umum gitu ya. Nah, itu tuh pasti tidak akan bersaing dengan orang-orang yang misalnya backgroundnya ASN gitu. Jadi proporsinya kalau saya refleksikan antara yang angkatan saya dengan angkatan berikutnya itu tuh kurang lebih tidak jauh beda gitu. Jadi memang eh, ya tadi itu tuh kalau saya ini tidak purely merit, tetapi kita ini tuh purely merit eh, bersaing dengan orang-orang sekelompok kita gitu, karena kita eh, merepresentasikan dari kelompok tersebut. Oke, terakhir em, ini saya juga refleksi gitu ya bahwa ya beasiswa itu tuh bukan goals akhir ultimate destination gitu tapi kayak batu loncatan cara untuk kita bisa meraih kesempatan-kesempatan lain atau goals yang lebih besar daripada study abroad atau misalnya mendapatkan beasiswa. Jadi beasiswa itu adalah cara untuk membuka peluang-peluang yang kita harapkan di masa depan gitu. Terima kasih. Mungkin itu dari saya, Kak Yuriko. Oke, Kak, makasih banyak untuk waktu cerita dan inspirasinya ya untuk kita terutama. Terutama kali hari ini ada hampir 100 orang nih yang hadir di sesi kali ini. Semoga pastinya bisa menyusul Kak Dita gitu ya. Dan tadi kita udah mendengarkan banyak pemaparan dari Kak Dita tentang uh, gimana mengejar IELTS, buat study plan dan lain sebagainya. Dan setelah ini mungkin aku buka sesi tanya jawab ya bagi teman-teman yang masih pengen tanya lebih lanjut atau punya pertanyaan spesifik. Kita masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang pengen mengajukan pertanyaan boleh acungkan tangan atau mungkin langsung buka mic langsung gitu ya. Silakan teman-teman. Boleh nih Kak Restu dulu ya. Kak Restu silakan buka mic untuk bertanya. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Dita atas penjelasannya. Saya ingin bertanya khususnya untuk AAS ya, Kak ya. Karena baru-baru ini saya tuh buka website dari AAS, itu mengenai pembukaan, Kak. Nah, terus itu ada dua, seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa ada AAS dan LPDP AAS gitu. Nah, kalau dari melihat kedua website ini, itu berbeda dari segi field-nya gitu. Misalkan saya dari bidang IT nih, Kak. Ada field itu atau dikhususkan gitu ya untuk periode tahun ini dari IT, tapi yang di LPDP AAS. Sementara di website AAS sendiri, itu field-nya berbeda gitu, dan tidak di-mention untuk jurusan saya gitu. Nah, aku pingin tanya, apakah perbedaan dari kedua ini? Dari melihat steps-nya saja itu sudah berbeda gitu. Terus saya pingin tahu apa saja sih perbedaannya gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Restu. Ini langsung saya jawab aja, Kak Yuriko, biar saya nggak lupa. Oh ya, Mungkin silakan Kak. pertanyaan. Ya, Boleh, boleh. eh, iya. Nah, sebenarnya mungkin saya akan jelasin dulu yang AAS gitu ya. Kalau field yang AAS itu tuh tidak directly menjelaskan itu adalah jurusan gitu teman-teman. Tapi itu adalah area. Bisa saja misalnya jurusannya itu tidak ada di situ tuh karena di situ ada others juga kan. Tetapi si field, jadi kan kalau nggak salah tuh ada tiga area ya, tiga area besarnya gitu.
ekonomik, terus apa namanya stabilitas institusi kalau nggak salah gitu ya. Nah, itu tuh nyambung dari sudut pandang mana atau angle mana yang mau kita ambil gitu. Misalnya tuh education itu tuh bisa aja eh, sudut pandangnya tuh dari kita pengen ngambil education karena kita melihat bahwa education itu tuh cara paling dasar untuk bisa meningkatkan ekonomi. Jadi kan sudut pandangnya ekonomi ya. Tapi bisa aja education itu tuh adalah cara kita untuk menguatkan ketahanan nasional gitu. Karena kalau misalnya orang masyarakatnya itu well educated gitu kan, kita tuh nggak gampang digempur oleh serangan-serangan asing. Misalnya seperti itu. Jadi kalau di AS tuh si area itu tuh bukan menunjukkan bahwa itu jurusan, tetapi dari angle mana kita melihat si program yang mau kita ambil gitu. Nah, sementara kalau yang LPDP AAS itu gabungan dari LPDP sama AAS. Jadi AAS itu sendiri kan sebenarnya beasiswa G2G ya, government to government gitu. Sementara kalau misalnya LPDP itu memang ada misi atau investasi apa yang dari LPDP mau tanam gitu. Jadi memang eh, itu tuh LPDP mau fokusnya mau di sana gitu. Jadi memang eh dan dan saya melihat cara kita kalau misalnya ngisi esai pun mungkin bisa saja sedikit berbeda. Kalau AAS karena ini adalah G2G, jadi itu eh, timbal baliknya tuh kayak banyak misalnya nanti tuh gimana kita setelah lulus tuh bisa kolaborasi terus sama Australia gitu. Tapi kalau mungkin misalnya LPDP, mungkin LPDP dan AAS lebih ke menguatkan gimana kontribusi kita ke nasional gitu. eh Teman-teman Kak Restu bisa, menurut saya sih bisa nyoba dua-duanya gitu ya. Nanti bisa dicari aja kalau yang di AAS itu tuh kira-kira di angle mana nih si IT ini tuh bisa eh Kak Restu ceritakan gitu. Tapi kalau misalnya yang di LPDP itu tuh kan udah ke-mention gitu. Memang mereka mau fokus di area situ. Karena kalau nggak salah tuh keduanya bisa dicoba gitu. Cukup menjawab nggak Kak Restu? Mohon maaf kalau misalnya eh, kurang. Dari Kak Restu, ada yang pengen ditanyain lagi atau udah cukup jelas nih dari Kak Dita? Baik, terima kasih banyak Kak. Sudah cukup jelas. Cuman ada lagi nih yang ingin ditanyakan. Oke, nanti nungguin teman yang lain ya. Oh, nanti. Oke, Boleh oke, ya, siap. mungkin Thank gantian you, dulu ya. Kak. Yuk. Karena ini cukup banyak ternyata teman-teman yang pengen tanya dan mungkin nanti kalau misalnya waktunya nggak mencukupi nanti kita akan bantu juga kok tetap bantu jawab teman-teman gitu. Mungkin lanjut ya ke Kak Yuniar gitu, boleh langsung Kak open mic-nya untuk bertanya. Silakan Kak. Halo Kak Dita, salam kenal Kak. Kak, saya tertarik tadi yang slide yang Kakak sampaikan untuk yang di AS konteks itu kan Kak, memang untuk story kita itu biar powerful harus align ya Kak. Jadi plan kita harus align antara program yang mau kita ibaratnya program yang mau kita lakukan dengan karir kita gitu ya Kak ya. Saya juga lihat Kakak tadi kan ngambilnya masternya di education karena memang pekerjaan sebelumnya juga di education. Nah, gimana kalau misalnya gini Kak, kejadiannya saya ini bekerja tapi tidak di bidang itu. Cuman di dalam perusahaan yang bekerja di bidang yang mau saya ambil S2-nya ini. Contohnya, saya pengen ngambil S2 di bidang supply chain nih Kak. Perusahaan saya bergeraknya memang di bidang supply chain pangan dan memang apa ya, sedang menggiatkan karyawan ambil S2 di bidang itu gitu kan. Nah, namun saat ini saya tuh bekerja di unit yang tidak operasional gitu di training and development. Apakah itu memungkinkan ya Kak ya? Walaupun misalnya pekerjaan saya saat ini tuh tidak terlalu align dengan program yang mau saya ambil di S2-nya gitu. Eh, Sangat memungkinkan sih. Eh, Menurut saya itu sangat memungkinkan. Pertama gitu, Ganjar tuh sudah bekerja di perusahaan yang memang di bidang yang eh,
ingin kayak Yuniar ambil kan. Cuman secara operasional pekerjaannya tidak langsung berkaitan, tetapi bagaimana Kak Yuniar bisa ceritakan bagaimana eh, pengalaman pekerjaan itu tuh ngedukung atau ngesupport si perusahaan agar bisa eh, misalnya di bidang itu tuh bisa berhasil gitu. Walaupun misalnya kita di HR gitu, tapi perusahaan kita di IT, pasti ada peran-peran yang memang bagi peran-peran kita di HR eh, biar bisa ngedukung si bisnis proses di perusahaan itu tuh menjalankan IT-nya itu tuh bisa eh, berhasil seperti itu. Kalau saya sih, menurut saya masih bisa-bisa saja untuk bisa menguatkan, tetapi memang mungkin eh, perlu effort ya untuk mencari benang merah gitu antara pekerjaan kita dengan eh, jurusan yang mau diambil. Karena pertanyaan pertama itu tuh, kenapa kamu memilih ini gitu untuk bekerja gitu. Jadi kalau ini juga mungkin tadi ya yang harus align antara yang dipilih sama itu purely hasil refleksi saya gitu karena saya melihat bahwa eh, saya sudah melakukan itu. Kemudian tahun lalu kebetulan saya juga eh, menemani teman, gitu ya, menemani teman yang berproses untuk eh, beasiswa AS ini, dan saya ngasih feedback bagaimana, dan ternyata itu juga berhasil gitu dengan cara seperti itu. Dan saya juga melihat kalau misalnya apa yang kita sampaikan dengan eh, yang kita mau capai dengan yang sudah kita lakukan itu align, tentu aja itu tuh kayak menunjukin bahwa kita serius nih di bidang ini gitu. Kak, makasih ya Kak atas jawabannya Kak. Tapi Oke, yo teman-teman saya juga ada yang misalnya agak berbeda gitu, tapi kayak eh, saya agak jarang sih teman-teman yang misalnya kalau beda jurusan banyak gitu ya. Jadi jurusan yang pertama dari S1 sama S2-nya itu beda itu banyak. Tapi kalau misalnya dia nggak align sama pekerjaannya, kebetulan saya memang belum menemukan, tetapi sangat-sangat memungkinkan sekali kalau misalnya teman-teman bisa ngerangkum ceritanya tuh agar bisa nge-support kenapa teman-teman ini layak untuk mendapatkan beasiswa ini untuk mengambil jurusan yang kita mau gitu. Selamat sore, mohon maaf ya Kak, aku izin off cam soalnya baru banget pulang dari kerja. Nggak apa-apa. oke. Baik Kak, begini Kak, ada dua pertanyaan ini terkait beasiswa Australia ya Kak. Iya, Baik, pertama Kak, aku tuh cuma punya pengalaman 3 bulan di bidang yang sesuai dengan S2 aku. Cuma 3 bulan Kak, tapi ini tuh kuat banget dan aku tuh ditempatkan di lapangan. Aku merasa tahu banget masalahnya Kak. Menurut Kakak untuk beasiswa seperti AS itu apa kira-kira cukup ya Kak? Soalnya aku udah komunikasi dengan pihak kampus, dia bilang kita tuh nggak butuh pengalaman di situ. Jadi aku pikir nggak apa-apa ya dari pihak kampus, tapi dari AS ini Kak, menurut aku, apakah cukup, apakah bisa kuat ya Kak? Bagaimana cara aku menuangkannya ke dalam essay Kak? Kalau pengalaman aku tuh cuma 3 bulan. S1 iya, aku perbankan syariah dan S2-nya mau ke development studies. Ya, oke, itu Kak oke. yang tolong masukannya Kak untuk kasus itu. Yang kedua terkait rekomendasi letter. Kan aku lihat di pendaftaran portal AIS itu kan ada 2 rekomendasi. Pertama dari akademik dan kedua dari profesional, wajib. Nah, bagaimana ya Kak, dari profesional sebaiknya aku minta ke siapa Kak? Soalnya aku nggak bisa minta ke yang 3 bulan Kak, karena dia tidak bersedia Kak untuk aku mintaki karena aku kan udah keluar dan dia bilang itu peraturan perusahaan, kita nggak bisa mengeluarkan surat rekomendasi. Nah, sebenarnya aku pernah sih 1 kali ikut pendampingan di volunteer, tapi ini bagian orang miskin juga sih, cuman dia lebih ke arah medis. Foundernya itu erat banget kaitannya dengan program Australia.
dan wilayah yang diemban oleh Australia. Apakah aku sebaiknya minta surat rekomendasi profesional dari sana, tapi dengan asumsi bahwa nilai yang dia tuangkan ke dalam rekomendasi itu minim banget, karena hanya 1 kali pengalaman pendampingan pasien, hanya itu aja Kak yang jadi aku kayak bingung gitu, bagaimana ya Kak menurut Kakak? Baik, terima kasih. Terima kasih Kak Rahmadani. Iya, karena kalau di esai itu memang sebenarnya kita tidak perlu menyebutkan berapa lama gitu ya proses itu. Tapi balik lagi, bagaimana kita menceritakan si pengalaman kita itu agar kuat gitu ya, bisa nge-support alasan kita kenapa layak mendapatkan beasiswa ini, kenapa penting untuk diberikan kesempatan untuk mengambil program yang kita mau gitu. Walaupun memang kalau nggak salah di AS juga nanti tuh kita perlu memasukkan riwayat pekerjaan gitu ya, berapa lama gitu di posisi tertentu, di perusahaan tertentu, peran kita apa, seperti itu. Dan ternyata semua berkas-berkas gitu kita itu tuh masuk ke portalnya kampus gitu teman-teman gitu. Dan mungkin itu juga bisa jadi pertimbangan kenapa kampus menerima gitu. Walaupun kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya di AHS itu tuh yang penting kita lulus dulu deh, lulus dulu beasiswanya gitu. Karena kalau misalnya lulus kampusnya itu tuh kita ada portal khusus gitu untuk mendaftar kampusnya. Jadi nggak perlu kita keterima kampus dulu gitu. Kalau kampus tuh eh, untuk beberapa, kalau research terus jurusan-jurusan yang teknikal itu tuh memang harus align misalnya sama research kita atau harus align sama portofolio kita, karena ada teman saya yang daftar di arsitektur gitu ya, dia ditolak di satu kampus karena portofolionya tuh nggak cocok dengan portofolionya kampus, padahal itu coursework gitu, bukan yang research gitu, seperti itu. Cuman kalau misalnya coursework tuh kayaknya selama memang si requirement si IELTS-nya itu cukup, peluang untuk diterima jauh lebih besar gitu. Karena kita sudah mendapatkan fundingnya dari AAS itu. eh itu mungkin walaupun misalnya cuma 3 bulan, tapi kalau misalnya Kak Rahmadani bisa menceritakannya dengan cukup jelas, situasinya seperti apa yang dilakukan, dan learning apa yang apa didapat gitu ya. Terus learning itu tuh ngedorong kenapa misalnya pada akhirnya Kak Rahmadani ini tuh perlu mengambil jurusan tersebut, misalnya seperti itu. Kalau itunya cukup kuat, menurut saya nggak apa-apa dicoba aja dulu gitu, untuk menceritakan si pengalaman yang 3 bulan tersebut. Kalau misalnya si recommendation letter memang harus ada 2 gitu. Yang pertama yang dari akademik, yang kedua itu yang profesional. Nah, keduanya itu memang perlu izin gitu ya, perlu ada kesediaan dari yang pemberi rekomendasi untuk memberikan rekomendasi gitu. Jadi memang mungkin bisa disampaikan ke yang 3 bulan ini karena saya mau apply gitu kan ke jurusan yang memang saya punya pengalaman di 3 bulan itu. Saya ingin melanjutkan karir di BR ya, itu bisa dinegosiasi. Kalau memang tidak bisa karena ada aturan kampus, mungkin Kak Ramadhani bisa menceritakan atau bisa meminta dari supervisor langsung yang sekarang gitu. Nah, sebenarnya di rekomendasi itu tuh tidak harus memang berkaitan dengan jurusan yang eh, di, dituju gitu ya, tetapi kan lebih lebih menceritakan bagaimana sih karakter kita gitu, eh, leadership kita gitu, bagaimana pengalaman si orang tersebut bekerja sama kita gitu. Itu sih mungkin poinnya. Oh, jadi sebenarnya aku kerja juga sih Kak sekarang, cuman mau ditarik benang merahnya kemanapun tetap nggak linear dengan jurusan yang akan aku ambil Kak. Jadi nggak apa-apa ya aku minta sama sekarang. Ini juga pekerjaan informal gitu sih Kak. Iya, karena recommendation letter itu kan sebenarnya prerogatifnya sih yang pemberi rekomendasi ya, dia mau menceritakan apa gitu. Tapi mungkin eh, di,
bisa aja dicoba kalau misalnya memang jadi menceritakannya itu tuh yang nggak spesifik ke yang area pekerjaan area area yang memang ada kaitannya sama jurusan gitu, tapi ceritain bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berhubungan secara profesional dengan orang tersebut gitu. Mungkin bisa mintanya di situ. Oh, lebih ke arah nilai-nilai ya Kak, nilai-nilai pribadi ya, karakter ya. Iya, tapi memang perlu yang apa ya, kontekstual gitu. Jadi kayak misalnya apa namanya bukan supervisor, tapi rekomendasi letter dari dosen saya gitu. Nah, yang dia ceritakan itu tuh secara memang sangat-sangat personal gitu. Yang pas saya baca juga saya kaget kenapa beliau menuliskan itu gitu, karena beliau itu menuliskan bagaimana upaya saya membantu salah satu teman yang hampir DO Hmm. gitu. Sebenarnya kan Hmm. itu nggak langsung berkaitan dengan jurusan yang mau saya ambil gitu ya gitu, tetapi kayak menunjukkan bahwa saya itu di mata beliau punya kepedulian gitu ya terhadap teman tersebut gitu. Oke, oke. Oh, baik Kak. Terima kasih Kak sudah membuka sudut pandang yang baru tentang rekomendasi letter. Thank you Kak. Sehat selalu. Oke, yuk. Sama-sama, ya sehat. Jadi saya ada beberapa, mungkin satu pertanyaan dulu aja. Jadi tahun kemarin sebenarnya saya itu sempat apply AAS yang jalur eh, reguler itu kebetulan belum berkesempatan lolos, tapi eh, apa di email feedbacknya itu nggak menjelaskan gitu. Saya itu nggak lolosnya di mana. Jadi kemungkinan besar saya simpulkan kemungkinan besar mungkin ke nggak lolosnya mungkin di bagian esai karena tidak ada komen terkait berkas dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin pertanyaannya tuh begini. Jadi waktu saya menulis esai itu saya kan udah sempat minta proofread dan eh, menurut saya itu sudah cukup oke. Tapi mungkin karena waktu itu saya juga lagi daftar LPDP, jadi esainya mungkin mirip-mirip gitu sama LPDP karena emang jurusan yang mau saya ambil di LPDP dan AS itu sama. Dan universitasnya juga sama begitu. Jadi mungkin saya mau bertanya tentang arahnya AAS, arah esai yang pihak AAS inginkan itu sebenarnya tuh yang seperti apa gitu kan. Kalau misalnya kalau LPDP kan jelas dia menuntutnya itu lebih ke arah kontribusi kita ke Indonesia dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kalau mungkin AAS itu apa arah yang mereka inginkan itu seperti apa begitu. Jadi kemarin itu saya ngambilnya linear dengan jurusan saya dan job yang sekarang saya lakukan yaitu arsitek. Jadi saya rencana mengambil Master of Architect tapi di sustainability-nya gitu. Dan di essay kemarin juga sudah saya cantumkan alasan-alasan kenapa saya ngerasa isu sustainable ini sangat important gitu untuk Indonesia ke depannya. However, saya sempat ada sedikit masukan kecil dari kakak tingkat saya. Mungkin karena kakak tingkat saya itu dia lebih gimana ya, lebih ke sosial, arsitek yang lebih sosial gitu. Dia itu ada sempat bilang untuk sustainability itu ada sisi gelap sustainability yang dia itu tuh sebenarnya tuh eh, bikin agak sedikit eksploitatif gitu terhadap lingkungan. Nah itu tuh kan hal yang istilahnya kalau di LPDP itu menjadi hal yang bisa dijelaskan gitu, tapi kalau di AS itu somehow saya bingung gitu loh menjelaskannya gitu loh, ngekaitkannya gitu. Kurang lebih gitu. Gimana ya jelasinnya? Pokoknya gitu. Ya, terima Iya. kasih. Oke, makasih Kak Anissa. Mungkin saya agak kurang paham dengan yang teknisnya, yang tadi sustainability sebagainya. Cuman tadi saya juga menyampaikan bahwa setiap beasiswa itu punya karakteristiknya sendiri gitu ya. AAS itu tuh adalah beasiswa government to government, beasiswa diplomatik gitu. Jadi memang eh,
saya juga belum apa namanya tidak bisa memastikan apa yang saya sampaikan ini betul 100%, tetapi saya coba memahami si beasiswa ini. Jadi harapannya adalah eh, orang-orang yang nantinya mungkin bisa menjadi penghubung antara Indonesia dan juga Australia gitu. Itu. eh Kemudian karena pada saat zaman saya gitu ya, itu ada pertanyaan tuh mengenai kolaborasi kalau sudah selesai itu kolaborasi yang memungkinkan yang bisa dilakukan gitu ya antara Australia dan Indonesia dan kita tuh perannya tuh seperti apa gimana gitu. Itu jadi memang perlu eh, sedikit mencari tahu juga kira-kira jurusan saya tuh apa ya yang bisa dikolaborasikan dengan Australia gitu. Itu hmm, eh, itu sih mungkin ya eh, kalau yang saya kepikiran gitu. Kemudian tadi bahwa si Australia ini tuh AS ini tuh karakteristiknya tuh equity sama representativeness gitu. Jadi eh saya sih bisa bilang bahwa kalau misalnya tidak lolos dengan AAS itu tuh bukan berarti kita ini tuh tidak eh, cukup oke gitu ya. Tapi mungkin saja gitu untuk kelompok yang mau kita wakilin ini tuh sudah ada yang mewakilinya. Kebayang nggak teman-teman? Jadi kan ada kelompok-kelompok ASN, ada yang umum. Nah, umum ini juga ada yang dari NGO, ada yang misalnya dari swasta, terus ada juga yang disabilitas, ada yang apa namanya, ada yang daerah terpencil. Jadi kalau misalnya teman-teman dari ASN kemudian memiliki disabilitas, terus daerahnya terpencil gitu ya. Ya, kalau ceritanya kuat tuh peluangnya tuh jauh lebih besar gitu karena ada 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 apa namanya kayak poinnya tuh kayak nambah-nambah gitu ya. Karena kita tuh mewakili dari banyak kelompok gitu gitu. Kalau di LPDP kan cukup terbuka gitu ya, walaupun misalnya ada yang general, ada yang misalnya eh, perguruan tinggi dunia, utama dunia gitu ya. Nah, itu kan eh dari si jalur-jalur beasiswanya gitu. Kita tuh berju apa ya, bersaingnya dengan orang-orang yang sama di jalur beasiswanya, bukan eh, bukan bersaing dengan kelompok-kelompok tertentu. Jadi bisa aja misalnya yang reguler tuh most likely kebanyakan dari Jawa gitu. Tapi kalau misalnya di AAS yang jalur reguler pun itu tuh ketersebarannya pun diperhatikan gitu. Kebayang nggak teman-teman? Ya, oke, oke, oke. Ya, bisa kebayang sih. Oke. Eh, Ya, Mungkin saya mau nanya lagi. Ini kecil, dikit aja sih. Eh, Kira-kira nanti kalau ya boleh. gitu, biar teman-teman yang lain dulu. Oh ya, oke, oke. Oke, terima kasih, Kak. Sama-sama. Ya, saya sebentar agak ketutup. Bagaimana saya mengkomunikasikan pengalaman hidup dengan kondisi mental sebagai kekuatan dalam dalam aplikasi beasiswa tanpa terkesan tidak profesional. Saya ADHD tapi banyak pengalaman dan magang karena saya D4 dan ini bisa jadi potensi story kita di esai nantinya. Mungkin boleh dijawab dulu, Kak. Iya, kalau seingat saya, kalau di aplikasi AAS itu tuh memang ada pertanyaan apakah kita memiliki disabilitas atau tidak gitu. Jadi itu juga kalau saya coba untuk pahami gitu ya, artikan itu juga jadi filter tertentu ketika kita milih iya gitu ya. eh itu kita jadi akan jadi masuknya ke jalur disabilitas gitu. Jadi nanti bersaingnya sama yang disabilitas aja gitu itu. Kemudian gimana ini juga mungkin secara umum ya, gimana kita bisa menceritakan misalnya strugglingnya kita gitu tanpa mengurangi profesional tuh eh, penting banget bagaimana kita menceritakan bagaimana kita merespons situasi, merespon hasil gitu ya.
nggak perlu yang kayak dramatik, tapi eh kayak bikin orang kasihan gitu. Tetapi bagaimana kita tuh menceritakannya dengan kita tuh belajar sesuatu dari kejadian ini gitu, dan kita tuh mau misalnya lebih baik atau misalnya mau memperbaiki gitu. Em, gitu sih mungkin ya. Jadi kayak hindari cerita-cerita yang membuat orang, menurut saya sih membuat orang simpatinya karena oh itu menyedihkan sekali kan kayak gitu. Tapi kita tuh harus menunjukkan bahwa kita tuh empowered gitu. Kita tuh berdaya gitu. Situasi kondisi apapun tuh kita bisa ambil hikmahnya seperti apa gitu, dan what's next-nya gitu. Jadi yang penting tuh kayak lalu apa gitu, so what gitu itunya sih. Nah, Oke, so what-nya itu tuh makasih bisa dikaitkan sama ya kenapa kita milih jurusan ini, mengaitkan pada karir yang mau kita dalami nanti, seperti itu sih. Berarti harus bisa mengkomunikasikan dengan ini ya Kak, dengan cari sisi positif kita tanpa melihat kelemahan kita gitu ya, seperti Hmm. itu. Nah, ini mungkin Oke, saya juga mungkin jawab yang nomor duanya ya. Kalau misalnya di SI gitu perlu menceritakan lembaganya. Iya, untuk konteks gitu. Jadi ini juga belajar kita mengerjakan esai akademik di kampus gitu ya. Itu tuh penting banget kita hmm, nyeritain konteks gitu. Ketika kita menyebutkan misalnya eh apa namanya project inovasi gitu ya. Nah, itu mesti dijelasin. Proyek inovasi adalah proyek apa namanya kolaborasi antara pemerintah Australia dengan Indonesia yang fokus di bidang peningkatan literasi dasar. Jadi satu kalimat aja menceritakan itu gitu. Itu penting banget. Jadi nanti si pembaca esai kita tuh tahu konteksnya kita tuh lagi ceritain apa gitu. makasih banyak Kak, semoga menjawab ya ke Kak Reza. Mungkin ada beberapa pertanyaan sih, tapi tadi beberapa udah dijawab juga. Terus pertanyaan selanjutnya Kak, mohon izin Kak, saya saat ini bekerja sebagai PNS di lembaga yang fokusnya kalau di AS termasuk Climate Resilient Communities and juga Strong Institution. Bagaimana nanti menyajikan desainnya? Apakah pilih salah satu field, apa bisa menceritakan keduanya? Ya ini sebenarnya sebelum ini banget teman saya ngontak untuk mencari apa nanyain ini gitu. eh Kalau saran saya bisa fokusin di satu aja, mana yang paling kuat gitu. Teman-teman bisa kayak exercise aja kalau diceritainnya dari angle-nya climate resilience tuh kayak gimana. Kalau angle-nya strong institution tuh kayak gimana gitu. Dipilih salah satu. Karena seingat saya tuh kalau di form online-nya gitu ya, itu tuh milih klik mau yang mana gitu. Itu pas 2024 ya gitu. Mungkin bisa dicek lagi. Sorry, saya apply itu 2023. Jadi 2024 nih berangkat. Baik, Kak, terima kasih. Lanjut lagi ya ke pertanyaan yang masih ada di kolom chat. Izin bertanya, Kak, lebih besar potensi lolos dari ITJ atau umum? Em, Jujur kalau saya bandingin dua angkatan ya. Ya, Jadi itu tuh sekitar 40%-an itu ASN. Itu ASN. Kemudian 40 apa? Kayaknya 60% ya. Kalau secara umum ya 60%. Lebih dari setengahnya itu ASN. Sisanya itu non ASN. Tapi ya tadi ya apa namanya kayak pembagian berapa yang disabilitas, karena disabilitas tuh mungkin dia akan merangkap ke dua kelompok ya gitu. Maksudnya bukan kelompok, salah satu dari ASN atau non ASN gitu. Jadi memang eh, kalau misalnya kita ASN terus misalnya kita disabilitas itu udah dapat 2 poin tuh gitu. Jadi kayak semakin banyak keterwakilan yang kita wakilin gitu. eh dan umum umum yang memang ya yang umum tuh memang sedang sedikit sedikit sekali sih. Pas angkatan saya tuh mungkin sekitar 30 atau 40 orang yang umumnya. Ya, baik. selebihnya tuh kayak banyak di NGO gitu.
Oke, semoga menjawab ya teman-teman yang tadi bertanya hal itu. Oke, mungkin waktu kita batasin ya sampai 17.20 nih, mohon maaf banget nih Kak, kelebihan. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan lagi, tapi kalau ada pertanyaan lagi nanti after ini juga kita akan bantu jawab. Oke, baik, lanjut langsung ya mungkin ke Kak Erma nih, pertanyaan selanjutnya. Silakan Kak Erma buka open mic-nya. Ya, selamat sore Kak Dita. Sore. Izin bertanya Kak. Ya. Ya, tadi Kakak menjelaskan bahwa di essay Kakak ini ya dijelaskan kaitannya dengan program prioritas AAS, yaitu Equality, Equity, and Representativeness ya. Nah, pertanyaan saya adalah kalau saya kerja as a legal di kementerian yang bergerak, let's say di bidang kesehatan, apakah approach-nya cukup dengan mengaitkan pekerjaan saya dengan priority field of study yang mau kita ambil, let's say health ya, tanpa dikaitkan dengan equality dan equity. Jadi cukup ke priority field study-nya gitu. Kemudian yang kedua Kak, untuk IELTS, kalau misalnya IELTS saya pas gitu ya, IELTS-nya skor 6 gitu. Apakah istilahnya gimana ya? Apakah tidak diutamakan untuk yang apply dengan IELTS lebih dari skor 6 atau memang ya sudah yang penting itu masuk ke requirement dari AS yang mana minimalnya 6 ya untuk general. Ya. Kemudian yang ketiga Kak, untuk recommendation letter, apakah berarti ketika saya ketika saya membuat recommendation letter yang dibuat oleh ketua tim diperbolehkan, jadi nggak perlu direktur atau kepala biro? Udah itu aja sih Kak. Terima kasih. Iya. Nah, kalau pertama mulai dari angle-nya gitu ya, sebaiknya gitu sedikit saja kaitkan sama isu-isu equity dan equality gitu, karena eh, Australia ini pengalaman saya di kampus juga ya, soal equity dan equality itu sangat-sangat jadi di highlight gitu, jadi sangat-sangat diprioritaskan. Eh, Ya bagaimana dampaknya, bagaimana kepekaan kita gitu eh, terhadap isu-isu itu gitu. Walaupun sedikit juga tidak apa-apa gitu. Itu kalau itu saran saya. Tapi nanti Kak Emma bisa putuskan sendiri gitu ya. Dengan cerita seperti apa sehingga si esainya tuh cukup powerful gitu. Nah, kemudian yang kedua mengenai si surat rekomendasi itu mungkin perlu dicek juga karena kalau nggak salah tuh kalau yang ASN tuh ada minimumnya. Saya lupa apakah surat izinnya yang minimum dari eselon 2 atau surat rekomendasinya. Tapi kayaknya surat rekomendasinya tuh dengan dari atasan langsung gitu ya. Eh, Sama pertanyaan yang kedua itu maaf, Kak Emma bisa ulangi nggak? Ini Kak untuk skor IELTS ya. Jadi Oh iya, soal apakah yes. apakah AS itu memandang preferable yang IELTS di atas 6 atau yang penting sudah mencapai minimum skor? Oke. Aku tuh ngelihatnya ya, ini tentu saja 100% belum tentu benar gitu. Tapi aku melihatnya skor IELTS tuh selama memenuhi minimum pas daftar, yang penting itu aja gitu. Karena itu tuh bisa jadi pertimbangan kesekian, Kak, gitu. Kalau misalnya memang portofolio kita bagus banget gitu ya, eh itu bisa aja lolos gitu. Karena skor IELTS itu tuh menentukan berapa lama kita akan PDT. Apakah 6 minggu, 10 minggu, 20 minggu, atau 6 bulan gitu. Karena memang ada persiapan-persiapannya gitu, ada kelas-kelas trainingnya gitu untuk kita mempersiapkan academic skill dan juga untuk IELTS-nya. Walaupun yang 6,5, ya, kalau 6,5 mungkin tidak akan IELTS lagi, tapi lebih ke mempersiapkan gimana kita belajar di Australian culture gitu ya, akademik Australian culture. Nah, sementara kalau yang belum 6,5 itu tuh nanti akan ada IELTS lagi di akhir si PDT. Eh, jadi beasiswa AS itu tuh pada akhir PDT memang mewajibkan 6,5 untuk si scholarnya, gitu sih.
Oke, berarti untuk course IELTS ini sampai dengan waktu tertentu yang di apa ya? Yang let's say dari pihak AS untuk skor 6 IELTS itu kursusnya selama 6 minggu gitu ya? Atau Ya. memang sampai dengan siswa tersebut mendapatkan skor yang sesuai dengan requirement kampus? Oh, enggak. Jadi kan pas kita daftar nih, pas kita daftar di portalnya itu minimum harus 6. Kalau misalnya kita dari umum gitu ya, minimal harus 6. Nah, kalau misalnya kita lolos tahap pertama, lolos administrasi dan esai, kalau misalnya kita masih 6 si skor IELTS-nya, kita tuh akan dites lagi IELTS. Saya lupa apakah kalau Oh, I misalnya yang enam see. setengah tuh dites lagi, karena waktu itu saya juga masih 6. Dites lagi di memang rekanan si AAI-nya gitu ya, AIS-nya di IALF waktu itu. Nah, kalau misalnya kita lolos di tahap 2, berapapun nilai skornya kita gitu ya, setidaknya tuh kayak nggak mungkin kurang dari 5,5 gitu ya. Nah, itu tuh nanti akan menentukan kita akan masuk ke PDT berapa lama. Jadi kalau Oh, misalnya masih 6, kemudian apa ya, nggak ada yang kurang dari 5,5, itu tuh misalnya masuk ke minimumnya tuh 4,5 bulan, 20 minggu gitu ya. Nah, jadi selama 20 minggu itu kita tuh eh, belajar dari pagi sampai siang selama 5 hari per minggu, Senin sampai Jumat. Kita juga kalau AS tuh di Bali kita dikumpulin ya semuanya jadi kalau misalnya masih 6 tuh selama 20 minggu kita belajar, kita juga dikasih stipend kurang lebih kalau zaman saya masih 3,3 juta gitu ya, katanya tahun ini naik. Nah, itu dikasih uang saku gitu untuk kita kelola untuk ya makan, tempat tinggal, segala macam. Nah, setelah misalnya mau selesai si 20 minggu itu, kita tuh dites lagi IELTS. Jadi dibayarin juga sama si AI gitu. Nah, karena kita memang full belajar bahasa Inggris gitu di sana, dan apa namanya, dosen guru-gurunya pun itu tuh memang dari foreigner semua gitu. Kebanyakan dari UK gitu kayak gitu. Nah, jadinya nggak mungkin nggak improve gitu. Eh, jadi kurang lebih saya eh, ya 4 minggu tuh bisa naikin satu band score gitu. Yang tadinya 6 jadi 7 gitu. oke, siap. Sangat jelas, Kak. Terima kasih banyak, Kak, infonya. Ya, sama-sama. Oke, semoga menjawab ya Kak. Mohon maaf sekali teman-teman, sebenarnya masih banyak banget nih pertanyaan dan mungkin yang pengen bertanya yang raise hand, tapi karena keterbatasan waktu dan juga waktu di Australia terutama ya teman-teman, mungkin untuk sesi webinar kali ini kita akan cukupkan gitu ya. Tapi mungkin nanti nggak menutup kemungkinan kita akan buka sesi 2 gitu ya, karena teman-teman masih cukup antusias gitu.